Ya, halo Sobat Internet, kembali di channel Farm Project. Ya, jadi guys, apa kabar kalian semua ya? Gue harap sehat-sehat ya guys. Ya, jadi apa aktivitas kalian guys ya? Karena kemarin habis acara YouTuber Nusantara ya guys dan BSJL. Ya, kembali lagi kita masing-masing dari YouTuber Nusantara termasuk gua back to routinity ya, balik ke rutinitas masing-masing. Balik ya, ada yang menjadi profesi sebagai dokter, sebagai guru, sebagai pilot. Keren banget itu Nusantara, gak kaleng-kaleng. Dikira itu Nusantara hanya konten kreator aja, enggak lah, masing-masing punya kompetensi dan skill ya, dan rutinitas lainnya, kegiatan lainnya gitu. Jadi bukan deadwood atau pengangguran guys ya, yang Anda sebut-sebut kami ternak buzzer, itu salah besar guys ya. Emang kita nih emang mau menangkal hoax ya, buat konten ini menangkal hoax, bukan untuk dibayar. Ingat itu, camkan. Ya guys, langsung aja videonya ya. So, apa sih ini yang mau gue bahas? Ngomongin ternak buzzer mulu, ternak mulu, buzzer mulu. Oh iya, jangan lupa di subscribe dan kunjungi channelnya Blacker Majenang guys ya. Namanya apa tuh ya, Mas Blacker ya. Sekarang gue pantau Mas Blacker ya udah 13.000 kalah gue. Jadi begitulah, untuk para hacker ya. Karena akunnya Blacker Majenang itu barusan di strike, di take down ya. Kalau misalnya udah banyak pencintanya Blacker Majenang gitu ya, kita sebut Blacker Majenang lovers gitu ya. Ya mau berapa kali di hack, tapi ini jangan sampai. Ya baru itu kan berapa hari ya, udah 13.000 ya, kalah gua ngebuild pasti 10.000. Ya itulah para pecinta YouTuber Nusantara gitu ya. Anda mau menghack berapa kali ya, kalau misalnya kita udah mempunyai pamor, udah mempunyai nama di media sosial ya, apalagi ya ambillah kita udah dikenal dengan Bapak Jokowi, Anda main hack aja nggak ada waktu. Emang ini nih kerjaan deadwood atau pengangguran kayu mati itu kayak gini gitu. Ya udah, jangan lupa subscribe Mas Blacker ya, akunnya Mas Blacker ya, itu akun barunya dari Blacker Majenang. Oke, kita lanjut videonya ya guys, tanpa berbasa-basi kita lanjut aja videonya. Nah, ini video yang akan gue bahas adalah masih yang kemarin, karena kan lagi gejar-gejarnya Jenderal Purnawirawan ini lagi mau mengkomplain lah Gibran ini sebagai wakil presiden, mau mendowngrade-kan atau ya banyak statement yang turunkan Gibran jadi wakil presiden ya, termasuk ini si Bapak Sutioso ya guys ya. Karena dia di salah satu podcastnya itu berbicara tentang dulu si Gibran itu ya, Kaisang gitu ya, anaknya Bapak Jokowi itu nggak ada niatan untuk masuk dagangnya, dagang martabak, dagang pisang goreng, itu lancar-lancar aja gitu, sukses gitu lah istilahnya, penjualannya segala macam, pengusaha gitu. Nah ini kenapa mau jadi wali kota Solo dan masuk politik. Nah ya itulah pemikiran orang berkembang itu ya, pas seperti itu guys ya. Kalau pemikirannya yang buntu ya, pikirannya cetek, pikirannya downgrade ya, seperti ya ini nih Bapak Sutioso. Tapi kan dia kan ex jenderal ya, ex bin ya, Badan Intelijen Negara guys ya, dan mantan katanya gubernur DKI. Itu kenapa bisa seperti ini Bapak Sutioso? Coba kita simak dulu videonya ya dari Agrivana Channel biar kita tidak gagal paham. Kita simak videonya, check this out. Ngapain sih? Lagi mastiin periode kedua selesai masa jabatannya, kemudian balik lagi dengan open, makin geger, iya, makin heboh dan makin ngawur, para mantan jenderal yang udah nggak karu-karuan cara berpikirnya gara-gara diduga gila jabatan. Waduh.
Siapa nih? Ian makin nggak jelas, makin ngawur, makin kehilangan realita, makin kehilangan logika, dan makin kehilangan pikiran warasnya. Supaya gitu ya, gitu. Sampai-sampai dia tak segan-segan melampaui kuasa Tuhan, melampaui kuasa Allah. Gila ini orang pada. Ini gara-gara jabatan, gara-gara duniawi, gara-gara nafsu kekuasaan. Oh, kirain nafsu birahi, Gri. Iya, kucing lah. Kucing biar. Ian ini orang pada udah mah nggak karu-karuan udah. Dan herannya orangnya dari dulu pertama sekali Pak Jokowi menjabat, kemudian periode pertama, periode kedua, selesai masa jabatannya, kemudian sekarang beralih ke Gibran, beralih ke Bobi, lama-lama nanti beralih ke Jan Etes. Iya. Oi, mantan jenderal, purnawirawan. Waduh. Situ waras. Enggak, situ waras enggak. Pertanyaan serius ini. Situ waras. Gri, apa yang lu maksud? Gri, apa yang lu maksud melebihi kuasa Tuhan? Coba aja lihat ini ya. Simak sampai selesai. Dulu kan kata beliau kan nggak akan membawa namanya ke politik gitu ya. kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Dari 2 tahun memimpin kota seperti itu kan, maaf ya tentu ya sedikit lah. Sedikit tantangan dan pengalaman yang didapat. Ini adalah salah satu podcast Sutioso dengan salah satu channel Heru Subeno, sang provokator. Heru Subeno itu kan provokator itu. Iya. Heru Subeno, yuk podcast sama gua yuk. Ayo, lu dengan pendirian lu, gua dengan pendirian gua, yuk. Podcast yuk. Bisa di studio gua, bisa di studio lu. Bisa gua datang, bisa lu yang datang. Yuk podcast yuk. Yuk. Heru Subeno, ayo podcast sama gua. Supaya lu tidak hidup dalam provokasi terus-menerus, ya lu sih ngundang narasumber ya, tidak bernarasi sendiri gitu ya. Apalagi bernarasi sendiri. Ketika lu ngundang narasumber, provokasi dan penggiringannya itu luar biasa kelihatan. Yuk, podcast sama gua yuk. Tapi gua nggak ngambil video dari Heru Subeno. Kebetulan ini video sudah berpindah-pindah ke media sosial lain. Ya, lewat di beranda saya, ya saya ngambil dari sana. Bukan dari Heru Subeno ya, tapi ini podcast di Heru Subeno. Sutioso, mantan jenderal, mantan gubernur DKI, mantan kepala BIN. Tapi seperti ini pemikirannya. Apa karena sudah tua? Apa karena sudah pikun? Nggak tahu. Ketum salah satu partai yang nggak jadi, masih apa bubar belum itu ya? Iya. Ya, dia membahas dan setuju atas usulan Gibran dipecat menjadi wakil presiden. Luar biasa. Otaknya para mantan jenderal purnawirawan kok kayak begini. Luar biasa kan? Dengan alibi atas nama negara, atas nama stabilitas negara. Gila kan? Ini udah gila ini mah. Oi, Sutioso itu kalau di kampung, Sutioso, lu waktu di kampung panggilannya siapa? Yoso? Apa Tio? Tio. Tio. Ngarit yo. Ngarit aja. Ngarit. Tio. Ngarit yo. Kamu setuju pemazulan Gibran? Alasannya dulu katanya mau fokus ke bisnis, jual pisang, jual martabak, konon katanya sukses.
Mau sukses nggak sukses apa urusan lu, yo, Tio. Yo, Ngarit yo. aja yuk. Yuk, ngarit, cari ikan di kali, yuk, melinteng, ya. Yuk. Ya boleh sih, kamu mantan jenderal, purnawirawan gitu ya. Tapi kalau pola pikir kamu seperti ini kan merendahkan diri kamu sendiri. Lo itu mendowngrade diri lo sendiri. Mendowngrade intelektualitas, mendowngrade kepangkatan kamu, mendowngrade status sosial kamu. Makanya gua ajak mancing, yuk. Tio, mancing yuk. Loh, analisa setuju Gibran dicopot? Kok alasannya dulu katanya sukses di martabak, di jualan pisang goreng. Loh kok sekarang tiba-tiba masuk politik? Ada yang salah? Ada yang salah dari sejarah itu. Ada yang salah dalam cerita itu. Yuk, lu tuh mantan jenderal loh, yuk. Jenderal Purnawirawan loh, yuk. Mantan kepala BIN, yuk. Mantan gubernur DKI, yuk. Yuk, ngarit yuk, yuk. Ayo, yuk. Ternyata otakmu cuma segitu ceteknya. Dengan sabrek bintang yang kamu sandang waktu itu. Cetek banget, yuk. Apa korelasinya dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden hari ini? Apa? Yuk, mancing yuk. Tio, angon kebo yuk. Tio, Tio. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kan grafiknya kan gitu. Blank, itu kan langsung nasional loh. Aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat laut udara pasti kayak begitu misalkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Ini analisa, dugaan, kekhawatiran kok melebihi kuasa Allah ya. Amit-amit, walaupun pakai amit-amit, 08 berhalangan tetap artinya meninggal dunia. Bukan 08 yang meninggal dunia, lo duluan yang mati. Aduh, kalian duluan yang mampus. Kita lihat aja dari deretan mantan jenderal Purnawirawan ya, yang menandatangani petisi kemarin. Coba kita lihat nanti. Nama-namanya kan ada semua nih di media nih. Ya. Lebih duluan Pak Prabowo apa lebih duluan kalian? Kamu duluan yang mati. Halo. Loh kok analisa politik kok kayak begini? Kemudian itu dijadikan rujukan pencopotan Gibran, kan aneh gitu. Hah? Aneh. Anehnya apa? Ya lo duluan yang mati. Kalian duluan yang mau biar. Oh jadi inget Koni ya, nyebarin hoax. Katanya Presiden Prabowo disiapkan 2 tahun. Setelah 2 tahun meninggal atau mengundurkan diri atau apapun itu namanya diganti sama Gibran. Luar biasa ini. Manusia-manusia yang terus menyebarkan fitnah di muka bumi ini. Yang membuat terus perpecahan bangsa Indonesia ini. Bagaimana kemudian kita bisa fokus membangun kalau orang-orangnya macam ini? Hah? Kalian duluan, para purnawirawan yang kemarin menandatangani petisi mau biar duluan. Bukan Pak Prabowo. Kalian duluan yang mau biar. Marah-marah. Analisa kayak begini. Betul. Luar biasa kali kalian. Terus kamu mengecilkan
Gibran dari kepala daerah ke wali kota, terus mengalami lonjakan yang luar biasa menjadi wakil presiden. Kamu anggap ini tidak normal. Otak lu pakai enggak dong, Yoso? Nah, otak positifmu dipakai dong. Cara tinjauannya dari sisi positif dong. Wah, ini anak luar biasa. Prestasinya luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Bikin prestasi yang luar biasa di wali kota Solo. Sehingga elektabilitasnya tinggi. Orang mengelu-elukan. Orang mengidolakan. Anak muda. Pantas sekarang kita usung menjadi pasangannya Prabowo. Dan jadi menangnya mutlak. Kenapa otak lu nggak pakai yang otak positif itu? Kenapa otak lu yang otak negatif lu pakai, Yoso? Yoso! Mancing yuk. Yuk, mancing yuk. Angon kebo aja yuk. Yoso! Lo itu mantan kepala BIN lo, Yoso. Kenapa kecerdasannya kamu nggak pakai? Hah? Mantan BIN itu kan tajam gitu ya analisanya. Iya. Kok ini ngawur, murahan, nggak berdasar. Kenapa? Hah? Kenapa? 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 Masih pengen berkuasa? Masih. Justru ini adalah bonus demografi yang harus dipersiapkan oleh Indonesia. 60% penduduk kita adalah didominasi oleh usia-usia muda. Orang tua saatnya harus legowo minggir. Kayak gua nih. Kayak gua nih. Udah pensiun udah. Hah? Nggak usah banyakan cok lu pada. Sadar diri dong. Bukan lagi eranya. Kalian masih pengen berkuasa terus. Mending kalau pada saat berkuasa, lu bisa membuat perubahan Indonesia ini menjadi dahsyat luar biasa. Oke. Selama berkuasa, kalian bisa mengakuisisi semua sumber daya alam yang dikuasai asing. Luar biasa. Oke. Selama kalian menjadi pejabat berkuasa, kalian bisa membangun di mana-mana, bisa memberantas korupsi habis. Oke, tapi kan enggak. Hah? Kalian nggak ada prestasi yang saya sebutin itu. Sekarang masih pengen berkuasa. Masih. Kasihlah anak-anak muda. Kenapa kemudian ada anak muda yang luar biasa? Justru kalian bungkam, kalian adu domba, kalian provokasi supaya masyarakat tidak percaya lagi. Kenapa? Kenapa otak kalian yang tua-tua ini tidak membimbing anak-anak muda yang berprestasi untuk tampil di negeri ini? Kenapa? Kenapa? Kalian kan mesti membimbing, mengarahkan. Hah? Kenapa? Sampai kapan kalian masih punya birahi dan nafsu berkuasa? Sampai kapan? Sampai kapan? Sementara ajal sudah akan menjemput kalian. Hah? Ini benar-benar luar biasa ini. Ya, angon kebo yuk. Ya guys, jadi gitu ya guys. Nih menariknya dari Agrifananin adalah jadi dibuka dengan cengisan, marah-marah, cengisan lagi. Tapi ada satu video yang menurut gua video apa ya, lupa gue. Oh, yang mahasiswa rusuh itu nggak ada sama sekali sound effect, ketawa segala macam. Itu bener-bener dia marah sama pemerintahan, sama Bapak Prabowo itu all out banget itu. Nggak ada cengisan. Kesimpulan dari video ini adalah ya si Sutioso ini tanya, padahal dia ex Jenderal Purnawirawan, terus ex BIN ya. BIN itu adalah Badan Intelijen Negara gitu. Kalau misalnya kalau BIN itu ya seperti tadi pikirannya itu berkembang, analisanya itu tajam. Tapi kalau ini enggak, ini mungkin BIN-nya bukan BIN dari ex BIN Indonesia, bukan BIN Bangladesh ya. Jadi ya dia tidak ada mensupport gitu ya anak-anak muda gitu, apalagi ya kayak sekelas kayak Gibran gitu ya. Dia nganggap ya Gibran itu adalah seorang yang melanggar stabilitas negara, terus nepotisme segala macam. Tapi dia tidak berpikiran positif ya untuk bahwasanya ada nih anak muda ya yang untuk mengabdi kepada negara ya. Bahwasanya ya Bapak Prabowo juga udah ngejawab gitu ya, kenapa enggak gitu ya, selagi
ibu sama bapaknya merestui, dan itu kan juga kita juga negaranya ya penuh dengan demonstrasi gitu ya. Ya, istilahnya dipilih pada saat pilpres, dipilih secara apa namanya, fair, secara adil gitu ya, susah lah gitu ya. Apalagi nggak tahu nih, mungkin ya si Sutioso ini apa namanya, side jobnya pada saat jadi jenderal mungkin ngangon bebek, ngarit, mungkin dugaan gue seperti itu guys ya. Jadi ya pikirannya tidak berkembang gitu, jadi dia pengennya sama rekan-rekannya berkuasa entah sampai kapan gitu ya, entah sampai ajal menjemput, atau entah sampai dia mau mempunyai keturunan-keturunan yang bisa apa namanya, bisa mempunyai privilege gitu. Itu gua tidak tahu guys ya. Itulah kisah sedih Bapak Sutioso. Ya paling itu aja guys video dari gua. Terima kasih menonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next one video, bye bye.